Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Mari saya undang saudara semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dan setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, biar Kau yang ditinggikan Tuhan, biar Engkau yang dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita sembah Tuhan lebih lagi. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, sebab ada pertolongan dalam Dia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Jangan menyerah, sebab Tuhanlah pertolongan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Haleluya Yesus. Saat kita menyembah Tuhan, mujizat Tuhan akan turun bagi setiap kita, saudara. Ingatlah, jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Sebab dalam hal apapun juga, Tuhanlah penolong kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau segalanya, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Haleluya Yesus. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, dan konfirmasi dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Hiaralabo, terima kasih Tuhan, Kau Raja kami. Terima kasih Yesus buat
tak pernah terlambat. Terima kasih. Haleluya, Jesus. Shalom semua para jemaat yang ada di Empang 3. Saya secara pribadi, Sabar Fernando, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengalami kebaikan Tuhan. Gimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat Empang 3 diberkati dan disertai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Senang bisa bertemu dengan kembali menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Satu hari lagi Tuhan pertemukan kembali bagi kami semua di hari perhentian ini. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan untuk kami diberkati dan disertai lebih lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kini saatnya kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Ya, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yesaya 30 ayat 15. Kita akan buka buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan buka Alkitabnya, buka handphone kitab yang sucinya. Kita buka dari Yesaya 30 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dari Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, saya harus menyampaikan begini buat Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, percaya nggak percaya, setuju dengan saya atau tidak, kondisi kita hari-hari ini, sadar tidak sadar, mempengaruhi kehidupan kita. Baik itu jasmani maupun rohani. Saya ulangi lagi ya. Kondisi yang kita alami hari-hari ini, sadar tidak sadar, mempengaruhi kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Contoh, biasanya kita bisa keluar dengan bebas, sekarang harus dibatasi. Itu jasmani. Biasanya kita bisa berinteraksi dengan siapa saja, sekarang dibatasi. Kehidupan rohani juga begitu. Biasanya kita beribadah offline, ketemu, tetapi saat ini kita harus secara online. Dan kita harus dipaksa untuk bisa menyesuaikan itu. Yang kedua, kondisi saat ini ada sesuatu yang berbeda yang harus kita biasakan. Tidak seperti dahulu. Semua harus ada jaga jarak, ya semua harus disiplin. Mau ketemu saudara, nggak bisa langsung sembarangan. Harus ada prosedurnya, bekerja, pelayanan. Semua harus kita ikuti. Jadi seolah-olah kita harus mulai membiasakan dengan kondisi yang tidak biasa kita lakukan. Nah, tetapi janji Tuhan, firman Tuhan, di hati saya untuk dibagikan buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di Empang 3 dari Yesaya tadi 30 ayat 15 dengan jelas. Demikianlah janji Tuhan buat saudara dan saya untuk mengalami yang namanya tetap kuat di tengah krisis atau kondisi pandemik ini. Tuhan cuma minta beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama di situ dikatakan adalah bertobat. Yang kedua adalah tinggal tenang, tinggal diam. Ya, kalau bertobat tinggal diam, janji Tuhan katakan di situ dengan jelas kita akan diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan minta kepada kita supaya apa? Tinggal tenang. Dan yang keempat, Tuhan kasihkan kita, kalau kita percaya, maka Tuhan kasih kita kekuatan. Kalau itu kita lakukan tinggal tenang dan percaya, maka Tuhan kasih kita kekuatan. Nah, saya akan bahas ini satu persatu. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Yang pertama di sini dikatakan kita harus bertobat.
Bicara bertobat yang dimaksud di sini yang Tuhan taruh di hati saya, bukan lagi soal kita bertobat karena kita tidak mempercayai Tuhan Yesus. Tetapi ada hal-hal yang mungkin kita harus bertobat sebagai orang Kristen, sebagai jemaat yang ada di Empang 3. Mungkin yang pertama, kita salah menilai tentang Tuhan. Kita berpikir begini, saya mengalami kesusahan hari ini, saya mengalami himpitan ini, mungkin karena saya sedang dihukum sama Tuhan. Itu kita harus bertobat. Kenapa? Saya percaya, kita juga setuju bahwa yang namanya Tuhan itu baik bagi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, makanya kita harus bertobat, menilai tentang Tuhan. Kalau memang kita salah, kita juga nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Itu pun kita harus bertobat. Atau juga mungkin ada di antara kita orang percaya, orang Kristen, mungkin pelayan Tuhan yang sedang melihat saat hari ini, kita banyak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita apa, kita selalu banyak menolak atau beralasan sehingga akhirnya tidak melakukan. Nah, di sini Tuhan minta kita bertobat. Yang kedua, Tuhan bilang kita harus tinggal diam. Nah, tinggal diam di sini sebenarnya satu kerja, satu kata yang harus kita lakukan berbarengan. Tetapi banyak orang Kristen memisah-misah. Badannya tinggal, tapi hati dan pikirannya tidak diam. Tuhan taruh di hati saya ketika kita sebagai orang Kristen di tengah krisis ini harus tinggal diam, bukan cuma fisiknya, tetapi jiwa kita, roh kita juga diam. Itu bicara apa? Kalau kita beribadah datang sama Tuhan, jangan kita biarkan tubuh kita diam, tetapi pikiran kita itu tidak diam. Tinggal tetapi tidak diam. Tetapi Tuhan minta kalau kita tinggal, kita pun harus diam. Maka Tuhan akan kasih janji yang pertama, diselamatkan. Yang kedua di situ, yang ketiga maksud saya, Tuhan suruh kita, ajar kita untuk apa? Tinggal tenang. Tadi kan yang kedua tinggal diam, ya. Yang kedua tinggal tenang. Apa bedanya? Dalam arti begini, yang ketiga kita mungkin tinggal nih, tetapi kita tidak bisa tenang. Tenang kenapa? Karena banyak yang dipikirkan. Khawatir, ketakutan, kecemasan. Ya, saya ada sedikit kesaksian, banyak di tempat kami mengalami hari-hari ini itu sangat sesuatu yang menekan. Banyak yang sakit, ya, entah itu cancer, entah itu karena COVID, tetapi percaya janji Tuhan. Percaya Tuhan tolong. Dia percaya Tuhan bisa sanggup sembuhkan. Maka dia berharap sama Tuhan. Tetapi untuk tenang, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, buat setiap jemaat Empang 3 yang menyimak, untuk tetap tenang, itu harus ada keputusan dari kita. Yang setuju katakan amin. Kita percaya bukan cuma sekedar doa, kita percaya bukan cuma sekedar nyanyi, tetapi Tuhan bilang kalau kita untuk tenang, kita harus memutuskan kepada jiwa dan roh kita untuk tenang. Maka Tuhan pun akan berikan kita kekuatan. Yang keempat, Tuhan bilang begini di dalam satu ayat ini, maka yang keempat Tuhan bilang kita harus percaya. Tadi saya bilang, percayanya juga bukan cuma sekedar dalam doa dan nyanyi, tetapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada yang kita percayai. Nah, saya khawatir hari-hari ini di luar sana banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit bukan karena penyakitnya, tetapi karena tidak bisa tenangnya. Karena tidak percayanya. Percaya ketika sedang di gereja, percaya ketika sedang didoakan hamba Tuhan, percaya ketika sedang beramai-ramai. Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau percaya, ya percaya saja. Ketika kita menyanyi, aku percaya, Tuhanku ajaib, kau turun tangan, menyembuhkanku. Adakah kita percaya kepada yang kita percayai kalau Tuhan memang sanggup menyembuhkan kita? Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di Empang 3. Hari ini Bapak Ibu Saudara menyimak firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, mengalami pergumulan, mengalami tekanan, ketakutan. Saya mau kasih tahu, ketakutan, kehimpiran, kekhawatiran itu ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya untuk diingatkan kembali kepada jemaat Empang 3 yang ada di tempat ini. Saya mau kasih tahu, jangan kita kalau bahasa saya,
jangan mengentertain ketakutan. Jangan melebih-lebihkan kekhawatiran. Mungkin saudara akan tutup ibadah online. Akan kembali kepada posisi sendiri-sendiri. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau kita beserta Tuhan, kita percaya, kita tinggal tenang. Masa Tuhan gak tolong kita? Mungkin saudara bisa bilang amin. Mungkin saudara bisa bilang, atau juga memilih, Pak Pendeta ngomong apa? Yang ngalamin saya, yang sakit saya, yang susah saya. Pak Pendeta kan cuma bisa kasih janji firman. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini, bukan berarti saya lebih baik. Saya pun mengalami. Saya mau kesaksian sedikit. Boleh saya kesaksian? Ya, saya harap kesaksian ini yang pertama boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya juga mau kasih tahu bahwa orang yang di hadapan saudara juga bukan orang yang lebih baik. Saya selalu tanamkan dalam hati saya sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, saya bukan orang yang lebih baik. Ada kesaksian begini. Jadi saya ini masih bekerja, ya. Nah, biasanya di tempat kerjaan saya itu setiap bulan sekali itu di rapid test. Ya, jadi udah memasuki bulan yang ketiga di rapid test. Nah, rapid test pertama non reaktif. Rapid test yang kedua non-reaktif. Hingga akhirnya yang ketiga itu reaktif. Waduh. Jadi kalau di aturan perusahaan kami, kalau misalnya reaktif, ya itu harus diistirahatkan, harus di swab. Nah, jujur, mohon maaf nih, saya harus ngomong tadi saya bilang saya bukan juga orang yang super atau lebih hebat. Jujur, kekhawatiran itu datang sama saya, ketakutan. Ketika dinyatakan baru reaktif, langsung tanda-tanda yang namanya sakit COVID itu ada. Napas susah, lemes, makan gak mau gitu ya. Hingga akhirnya perusahaan bilang, kamu harus swab. Wah, kan swab kan, lalu cari rumah sakit, harus swab. Lalu pilihlah yang 1 kali 24 jam. Tahu nggak Bapak Saudara, selama saya nunggu 24 jam, yang ada saya sama istri takut. Saya nangis. Saya tolong Tuhan berseru, saya ini hamba Tuhan. Saya sudah banyak berkhotbah, tapi kok saya takut. Lalu kami angkat tangan saya saat teduh. Nah, pas sore itu, saya lupa hari Sabtu minggu yang lalu, malam minggu, jam 7:30 setelah kami selesai mesbah doa, hasil rapid test masuk lewat dalam email. Lalu di handphone saya, di email langsung bilang begini, hasil dari rumah sakit. Waduh, langsung makin deg. Jujur, saat itu hitungan beberapa detik sesaat sebelum saya buka email, semua di pikiran saya sebagai manusia terintimidasi. Lalu saya bilang begini, wah saya positif. Kenapa? Semua rasa ada di saya saat itu. Demam, semua. Lalu kami bertobat, kita pegangan tangan, saya minta ampun karena tidak percaya. Tapi saya paksa tubuh jiwa roh saya, nyanyi sudah, doa sudah, memperkatakan sudah. Lalu kita berdoa, sekali lagi minta ampun yang saya bilang begini, Tuhan ampuni saya yang kurang percaya ini. Tetapi saya mau percayakan hidup saya kepada Engkau Tuhan Yesus. Lalu ketika amin, saya buka hasilnya. Sampai saya baca berulang-ulang, di situ dinyatakan negatif. Langsung saya nangis, saya peluk istri saya. Bukan karena cuma bersyukur, saya minta ampun. Di sini saya belajar, kadang-kadang untuk mempercayakan hidup kita kepada yang kita percaya itu tidak mudah, Bapak Saudara. Dari pelajaran ini saya bilang begini buat Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya 4 hal ini Tuhan taruh kita. Bertobat, tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita dan beri kekuatan yang baru bagi kita. Nah, gimana caranya supaya kita tetap kuat? Ada 2 prinsip yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama, Tuhan taruh di hati saya, perhatikan posisi kita. Posisi bukan berarti posisi tubuh kita, tetapi posisi manusia rohani kita. Mazmur 62 ayat pertama firman Tuhan berkata begini, untuk memimpin biduan menurut Yedutun. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan saya mau kasih tahu, posisimu, posisi saudara dan saya menentukan daya pandang kita. Daya pandang kita menentukan keputusan kita. Dan keputusan kita menentukan hasil yang akan kita terima. Kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan lebih besar,
maka kita akan melihat banyak pertolongan Tuhan. Yang kedua, ketika kita tahu posisi kita, apa yang menjadi prinsip yang kedua? Perhatikan fokus kita. Perhatikan fokus kita. Mazmur 25 ayat 15 firman Tuhan berkata begini, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kaki dari jaringku. Ingat satu kali Musa waktu dia membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dikejar oleh Firaun dan bala tentara. Di hadapan dia ada laut, di belakang ada yang namanya prajurit yang mengejar dia. Dia langsung bilang begini, bukan berarti dia bilang, aduh mungkin aku salah menilai, aku salah mengambil keputusan. Enggak. Ketika dia bilang begini, apa yang menjadi fokus kita? Tadi saya ulang, posisi dan fokus kita, dua prinsip ini harus kita miliki. Kenapa? Kalau kita fokus kita salah, keputusan kita salah. Keputusan kita salah, hasil kita salah. Saya mau tutup begini, dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, selalu saya senang dengan analogika ini. Sebagai penutup saya menyampaikan firman Tuhan. Yang namanya masalah itu relatif. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi ya. Yang namanya masalah itu relatif. Saudara dan saya nggak bisa bilang, masalah saya lebih besar. Pergumulan saya lebih besar. Tolong catat, tolong lihat baik-baik ke depan. Saya mau kasih tahu, tadi saya bilang, masalah kita itu relatif. Kenapa? Saya bilang begini. Saya selalu menganalogikan tangan atau benda sebesar-besarnya masalah. Sebesar-besarnya masalah. Kalau kita jauhkan dari pandangan kita, maka kita bisa melihat Tuhan yang lebih besar. Tetapi sekecil-kecilnya masalah, kalau kita dekatkan dengan pandangan kita tidak bisa melihat Tuhan yang lebih besar. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, tekanan, mungkin sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dua hal ini. Pertama, posisi kita, perhatikan fokus kita. Biar kiranya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebagai kesimpulan sebelum saya doa, yang pertama saya harus mengingatkan begini. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan, akan memberikan kekuatan. Saudara dan saya harus percaya itu. Tetapi Tuhan juga mengingatkan dari sisi kita, dari sisi saudara dan saya, ada hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, dan percaya. Dilandasi dengan apa? Dua prinsip. Yang pertama, posisi kita harus kita perhatikan. Yang kedua, fokus kita harus perhatikan. Maka saya percaya kalau 4 hal itu tadi dilandasi 2 alasan kita prinsip, maka saudara dan saya Tuhan jadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saya akan berdoa. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini hari-hari mengalami pergumulan, tekanan atau apapun itu, biar kiranya kita akan berdoa sama-sama. Doa yang sepakat, doa yang dilandasi oleh firman Tuhan, doa yang dilandasi kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, maka Dia akan mengabulkannya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan kembali betapa janji Tuhan itu ya dan amin. Di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memberikan kami kekuatan. Ini kami Tuhan, kami mau bertobat, kami mau tinggal diam, kami mau tinggal tenang, dan kami juga mau percaya. Kami percaya Tuhan akan menguatkan dan menyelamatkan kami. Kini saatnya Tuhan aku berdoa, mungkin ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang menonton siaran langsung saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku percaya, maka aku berkata-kata. Dan aku terlalu percaya apa yang aku katakan Tuhan. Tuhan mengabulkannya bagi kami. Saat ini mungkin ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sedang himpitan, tekanan, sakit penyakit, krisis ekonomi. Tuhan tolong Tuhan. Berikan damai sejahtera, berikan kekuatan dan sukacita. Aku berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan limpahkan Tuhan. Supaya penuhlah sukacita kami. Sesungguhnya Tuhan yang kami ikuti, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap jemaat yang ada di Empang 3 Tuhan. Biar kiranya semuanya
boleh Tuhan jadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami alaskan semua doa ini Tuhan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 menjadi bagian keseharian kita. Kita akan bacakan bersama-sama 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa sapaan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa, pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh menguatkan setiap kami ya Bapak. Bapak, kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, Bapak, TNI, Polri, pejabat negara dari pusat sampai ke daerah, semua aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapa, dengan takut dan gentar akan Tuhan, berjalan sekurut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, Indonesia bebas dari virus corona, Indonesia bebas dari segala kesusahan, kesulitan apapun, Indonesia bebas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu ya Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya Indonesia dalam keselamatan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Sastra, dan juga Gembala cabang dan ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah segala apapun yang mereka lakukan, Bapak, boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui seluruh kehidupan mereka. Berkati dimanapun mereka berada, segala pelayanannya, semua keluarganya Bapak diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah pimpinan, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jawani memenuhi kehidupan kami. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan sepanjang umur hidup kami Tuhan, biarlah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan kami, keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada kami setiap waktu, pengurapan yang baru setiap hari Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.